Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anton Dwi Atmoko dengan NIM akhir 376 Prodi Teknik Informatika. Jadi hari ini saya akan memaparkan rencana penelitian tugas akhir saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Mobile Go Student berbasis Flutter. Penelitian ini lahir dari pengamatan saya terhadap dinamika kehidupan kampus yang semakin kompleks, di mana mahasiswa membutuhkan asisten digital yang mampu mengintegrasikan seluruh kebutuhan akademis dalam satu genggaman. Kemudian latar belakang atau jika di sini ada problemnya. Yang pertama adalah fragmentasi informasi yaitu data akademik dan administrasi tersebar di berbagai platform seperti web, WhatsApp, atau mading. Kemudian aksesibilitas slow, mahasiswa kesulitan mengakses layanan secara cepat saat berada di luar kampus. Kemudian prosesnya manual, jadi pengajuan dokumen administrasi masih sering melibatkan birokrasi fisik yang memakan waktu. Jadi mari kita lihat realita yang ada di lapangan saat ini. Kita berada di era digital, namun layanan kampus kita seringkali masih bersifat fragmented atau terpecah-pecah. Mahasiswa harus membuka portal web untuk melihat nilai, mengecek grup WhatsApp untuk jadwal kuliah, dan harus datang secara fisik ke loket administrasi hanya untuk mengajukan surat keterangan. Masalah utama yang saya identifikasi adalah konsistensi data dan ketidakefisienan waktu. Sering terjadi keterlambatan informasi yang mengakibatkan mahasiswa terlewat jadwal penting atau merasa lelah dengan birokrasi manual yang berbelit. Jadi disinilah Go Student hadir sebagai solusi untuk menjembatani kesenjangan tersebut, mengubah proses yang tadinya bersifat analog dan terpencar menjadi digital dan terpusat. Selanjutnya ada solusi dan tujuan. Jadi solusinya itu aplikasi mobile Go Student sebagai pusat layanan satu pintu atau gini. Melalui penelitian ini saya bertujuan untuk membangun platform One Step Student. Tujuan utamanya bukan hanya memindahkan data ke aplikasi, melainkan mengoptimalkan user experience dalam manajemen layanan kampus. Jadi saya ingin menciptakan sebuah ekosistem di mana mahasiswa merasa terbantu secara otomatis. Tujuan teknisnya adalah menguji sejauh mana framework Flutter dapat menangani integrasi berbagai modul layanan yang berbeda karakter, mulai dari data statistik, nilai hingga sistem perizinan berbasis dokumen dengan performa yang tetap stabil di berbagai perangkat. Selanjutnya, arsitektur teknologi. Jadi di sini saya menggunakan front end-nya menggunakan Flutter atau bahasanya Dart. Berbicara mengenai teknis, mengapa saya memilih Flutter? Jadi Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart yang mampu melakukan komplikasi secara natif. Artinya meskipun saya hanya menulis satu basis kode, aplikasi ini akan berjalan dengan performa maksimal baik di Android maupun di iOS tanpa perbedaan fitur.
Untuk sisi backend, saya merancang sistem yang fleksibel menggunakan Firebase sebagai penyimpanan data utama karena mendukung sinkronasi real time. Ya, di sini bukan cuma Firebase, jadi di dalamnya ada Auth, Firestore, dan Cloud Messaging. Jadi ketika dosen mengunggah nilai atau mengubah jadwal, mahasiswa akan bisa langsung melihat perubahannya saat itu juga tanpa perlu melakukan refresh manual. Saya juga mengimplementasikan clean arsitektur dengan state management untuk memastikan kode program mudah dirawat atau maintainable dan dikembangkan lebih lanjut di masa depan. Jadi untuk fitur utama ada 4 fitur unggulan yang saya kembangkan. Ya, di sini yang pertama dashboard pintar atau smart dashboard. Ya, di smart dashboard ini adalah pusat kontrol mahasiswa. Mereka bisa langsung melihat kelas apa yang harus dihadiri hari ini tanpa mencari-cari file PDF jadwal. Ya, jadi bisa mempersingkat waktu lah. Yang kedua ada academic tracker. Di academic tracker ini mahasiswa bisa melihat visualisasi progres mereka, bukan cuma angka tapi grafik perkembangan IPK. Ya, selanjutnya ada e-service. Jadi e-service ini modul pengajuan surat aktif kuliah dan perizinan. Di sini maksudnya fitur ini pengajuan surat keterangan atau legalisir dilakukan lewat aplikasi dan mahasiswa akan mendapat notifikasi jika dokumen sudah siap. Jadi ini fitur yang sangat penting. Yang keempat ada push notification. Push notification ini notifikasi real time untuk pengumuman mendesak. Yang dimaksud di sini adalah jadi fitur ini memastikan tidak ada pengumuman penting atau jadwal ujian yang terlewatkan. Nah, untuk metodologi pengembangan di sini ada requirement atau pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, di mana maksudnya adalah dalam pengerjaannya saya menggunakan model waterfall yang sistematis, dimulai dari analisis kebutuhan dengan mewawancari rekan sesama mahasiswa, lalu masuk ke tahap desain, dimana desainnya saya menggunakan Figma dan skema database. Jadi setelah mewawancarai nanti langsung digambarkan secara segera agar tidak lupa. Jadi tahap coding itu dilakukan secara modular per fitur. Terakhir saya akan melakukan pengujian atau testing. Jadi saya akan melakukan pengujian menggunakan metode black box testing untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan benar, serta UAT untuk mengukur apakah aplikasi ini benar-benar mudah digunakan oleh mahasiswa. Untuk desain antar muka,
Jadi konsepnya itu minimalis, intuitif, dan user centric. Jadi kita buat seminimalis mungkin tetapi tetap intuitif. Dan user centric ini bisa kita lihat gambaran antar muka Go Student. Saya menggunakan user centric ini, layoutnya bersih dan dengan navigasi yang intuitif. Pemilihan warna disesuaikan dengan identitas kampus agar memberikan rasa familiar bagi pengguna. Jadi biar setema aja dengan kampus. Fokusnya adalah kemudahan akses, di mana fitur-fitur penting dapat dijangkau hanya dengan maksimal 3 kali sentuhan. Oke, jadi kita sudah memasuki tahap kesimpulan dan juga harapan. Jadi Go Student akan memodernisasi cara mahasiswa berinteraksi dengan layanan kampus. Untuk framework Flutter memastikan aplikasi dapat dinikmati oleh pengguna Android maupun iOS tanpa perbedaan fitur. Sebagai penutup, Go Student diharapkan menjadi pionir transformasi digital di lingkungan kampus kita. Aplikasi ini akan menjadi alat bantu yang efisien, modern, dan sangat dibutuhkan oleh mahasiswa di era digital ini. Jadi sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf kalau masih belibet-belibet tadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.